bahwa saya ini sebetulnya orang Muhammadiyah, memang selama ini yang masih dikaryakan di tempat lain. Ya, apakah nanti akan kembali? Semoga segera mendapat hidayah. Kan begitu ya Pak ya, Ibu sekalian. Mudah-mudahan begitu. Kenapa saya memilih sekolah Muhammadiyah? Apakah karena terdampar tadi dikatakan beliau itu? Apakah terpaksa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon menteri, sahabat saya minimal 15 tahun yang lalu ya, lebih dari itu, Dr. Haji Abdul Muti MID. Boleh beri tepuk tangan buat beliau ini. Mas Muti, Sekum dari Muhammadiyah, dan dua pembicara lain, Ibu Made, kemudian Bapak Samsudin ya, dan moderator yang saya hormati, serta ibu bapak saudara yang datang dari jauh, pimpinan wilayah dan lain-lain yang saya hormati. Baiklah saudara sekalian, saya pernah ke sini beberapa kali. Mas Muti mengatakan waktu itu ketika mendengar saya bercerita tentang Muhammadiyah, beliau mengatakan, oh ini rupanya Ponijan beliau ya, orang Muhammadiyah yang dikaryakan di organisasi lain. Beliau mengatakan itu, dan di mana-mana kalimat itu terus saya ulangi. Bulan lalu atau 2 bulan lalu tepatnya, ketika kami mengadakan reuni akbar SMP Muhammadiyah ke-17 Desa Pon, Deli Serdang atau Serdang Bedagai, Sumatera Utara, itu saya alhamdulillah diminta untuk mewakili teman-teman alumni semua angkatan waktu itu berbicara. Saya juga bicara, menyampaikan kalimat itu tadi, bahwa saya ini sebetulnya orang Muhammadiyah, memang selama ini yang masih dikaryakan di tempat lain. Ya, apakah nanti akan kembali? Semoga segera mendapat hidayah. Kan begitu ya Pak ya, Ibu sekalian. Mudah-mudahan begitu. Kenapa saya memilih sekolah Muhammadiyah? Apakah karena terdampar tadi dikatakan beliau itu? Apakah terpaksa? Atau ada hal-hal lain, Ibu saudara sekalian? Sampai hari ini saya setiap kali memiliki jadwal bicara di luar kota. Saya ini sebagaimana tadi moderator katakan memang menekuni profesi di dunia bicara. Alhamdulillah berkat ilmu yang saya dapatkan di Muhammadiyah, nanti akan saya sampaikan di depan, di belakang. Saya sekarang memang bergerak di dunia komunikasi. Jadi saya didaulat menjadi Presiden Asosiasi Pembicara Publik Indonesia. Ya, ya. Yang namanya IPSA, Indonesian Professional Speakers Association. Anggota kami sudah satu menjadi Menteri Pertanian. Ya, kita tunggu sebentar lagi yang duduk di sini. Karena saya punya keyakinan suatu ketika beliau akan menjadi menteri, ya. Ya. Ya, yang mengaminkan tolong dicatat, nanti itu minimal dirjen ya. Ya, yang belum mengaminkan ya nanti mungkin yang tempat eselon-eselon yang mau dihapus itu ya. Saya cerita sedikit dulu mengenai Mas Muti ini, saudara sekalian, sebelum tadi saya lanjutkan tentang sekolah. Mas Muti ini 15 tahun yang lalu beliau sebagai dari PP Muhammadiyah, waktu itu kami bersama-sama ke Afrika Selatan bersama Pak Yusuf Kala, wakil presiden kita waktu itu, ya, wakil presidennya Pak SBY. Waktu itu yang didaulat berpidato mewakili Indonesia setelah wakil presiden tentunya adalah Mas Muti. Beliau ini saya pikir kan kalau dari tampang kan bahasa Inggrisnya agak meragukan. Pada awalnya dari tampang kayaknya bagusan saya kayaknya ya. Karena saya ini sarjana bahasa Inggris Medan, IKIP Medan, pasti lebih jago begitu kan, strukturnya, grammarnya, lafal ucapannya, joke candaannya, slangnya, pasti bagusan saya. Ternyata begitu beliau membuka mulut, diberikan waktu 15 menit juga. Waktu itu di Afrika Selatan, di Cape Town, di depan gubernur
Cape Town waktu itu yang Muslim ya Mas Mukti ya waktu itu ya. Gubernurnya Muslim pada waktu itu, beliau mengadakan gala dinner. Kami karena anggota dari wakil presiden, jadi kami juga diundang ke sana. Beliau berpidato, begitu buka mulut langsung bahasa Inggrisnya saya dengar, oh ini bahasa Inggrisnya ini ada sentuhan-sentuhan keju. Ada sentuhan kejunya ya, karena bahasa Inggris kalau tidak ada sentuhan kejunya seperti orang Singapura. You see lah, my tante will come tomorrow. If you want to come to my house, come lah to my house. Nah itu. Nah kalau ini bahasa Inggris Singapura, yang sentuhan keju tidak banyak, ya sentuhan daging-daging lain mungkin banyak ya kan gitu. Jadi beliau begitu membuka mulut dan berbicara, saya wih lihat hebat. Satu dari sisi lafal ucapannya bagus, strukturnya bagus, grammarnya bagus, itu yang pertama. Yang kedua kontennya juga sangat bagus. Itulah kehebatan beliau yang saya kenang sampai hari ini. Yang berpidato pun lupa loh ngomong apa dia waktu itu. Tapi saya ingat betul beliau waktu itu mengatakan apa, netral saja kalimatnya, walaupun kami diundang oleh wakil presiden waktu itu, ada kesempatan atau kemungkinan akan menaikkan harga pemerintahan SBY pada waktu itu. Jadi kami diundang mungkin untuk meredam kami, kan begitu ya, pikiran kami waktu itu para pemuda. Tapi beliau berpidato tetap saja pada jalur yang sebenarnya. Mudah-mudahan akan istiqomah, akan terus seperti itu. Kita doakan bersama-sama ya. Oke. Saudara sekalian, saya mengapa memilih sekolah Muhammadiyah? Pertama, secara jenama, jenama itu artinya brand, secara brand dalam bahasa Indonesia disebut jenama, itu Muhammadiyah sangat terkenal di Desa Pon, ya, yaitu di Serdang Bedagai di kampung halaman saya. Jadi ibu bapak kalau mau tahu di mana itu Kampung Pon, di peta pasti tidak ada. Memang ini kadang-kadang agak menyakitkan juga buat saya, gitu ya. Kalau ibu bapak akan pergi ke Pematang Siantar atau ibu bapak akan pergi ke Danau Toba, pasti melalui atau melewati kampung halaman saya, pasti melewati rumah dulu saya, pasti melewati itu karena di pinggir jalan ya. Satu, karena sangat terkenal Muhammadiyah itu, makanya semua pada saat itu tadi Mas Mukti mengatakan apakah negeri sudah ada negeri, ada SD negeri, ada SMP negeri, ada SMA negeri pula. Tetapi kami komunitas Tionghoa, komunitas yang bukan beragama Islam pada waktu itu, ya sebagian ada juga yang Muslim ya, itu tidak memilih sekolah negeri, tidak memilih sekolah swasta yang lain, tapi memilih Muhammadiyah. Kenapa? Pertama karena keterkenalannya. Maka sangat tepat jika tema tahun ini adalah Muhammadiyah mencerdaskan bangsa. Memang sudah demikianlah adanya. Kenyataan di lapangan memang sudah seperti itu. Itu cerita 35 tahun yang lalu ketika saya di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa memilih sekolah Muhammadiyah? Secara kualitas, sekolah Muhammadiyah itu sangat-sangat tinggi. Ya, terbukti dari mana? Pada saat itu tentu saya tidak, ini belakangan hari baru kita kaji kan. Kenapa sekolah Muhammadiyah bisa begitu tinggi kualitasnya? Karena memang mereka itu memiliki guru-guru yang dilatih sangat bagus pada waktu itu. Ya, anggota Muhammadiyah kan banyak ya di situ ya, dan mengajarkan kami dengan sangat bagus sehingga kualitasnya juga mengikuti gurunya yang terlatih dengan baik secara akademik, secara pedagogik, secara metodologi dan lain semuanya bagus, sehingga kami siswa-siswa atau murid-murid di sekolah itu sangat meningkat kualitasnya juga, sehingga ketika kita ditanya kamu sekolah di mana, Muhammadiyah, itu satu kebanggaan ya buat kami pada waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang ketika saya kembali ke sana, saya beberapa kali tentu ke sekolah saya. Ketika saya mau ke Danau Toba, saya pasti melewati sekolah saya itu, saya pasti mampir. Guru saya yang masih ada, masih hidup itu ada 5 orang. Ya, suatu ketika Mas Mukti, saya punya siaran di televisi waktu itu, siaran motivasi. Itu suatu hari setelah saya siaran hari Senin malam, saya ditelepon oleh seseorang yang tidak saya kenal. Biasanya saya tidak akan mengangkat karena biasanya menawarkan ini dan itu, ya karena padahal semuanya saya sudah punya. Maksudnya kartu kredit maksudnya ya. Saya sudah punya sebagian. Jadi saya angkat hari itu, kemudian terdengarlah suara di ujung sana. Ini cerita 2 tahun yang lalu. Halo, Pak Ponijan. Iya Pak. Dengan siapa ini Pak? Saya Pak Rahmat. Kan kita tidak mungkin terlalu jauh kan memikirkan kalau guru kita, guru saya ada namanya Pak Rahmat Rianto, wali kelas saya, ya yang mengajar saya musik, ya mengajar saya macam-macam. Jadi bahasa Inggris termasuk di dalamnya. Lalu saya bilang, Pak Rahmat siapa ya?
Saya Rahmat Rianto, gurumu di Muhammadiyah. Langsung saya merinding. Sampai hari ini saya masih merinding loh. Ini cerita ini, ibu bapak kalau anda masih bisa merinding bersyukurlah. Berarti ada tanda-tanda kehidupan. Lalu apa kata Pak Rahmat? Ponijan, saya bilang, Pak Rahmat mohon jangan panggil saya. Di situ ada Pak Rahmat itu Pak Rahmat di foto. Tadi saya kirim melalui Pak Final tadi. Saya minta tolong ditayangkan itu saya memberikan motivasi kepada siswa-siswi SMP Muhammadiyah. Setelah ini jika anda punya sekolah Muhammadiyah minta saya motivasi, saya datang. Ya, saya pasti datang. Jadi kalau waktunya cocok ya. Jadi Pak Rahmat mengatakan, Ponijan, saya minta beliau memanggil saya nama, tentu saya tidak usah panggil Pak kan gitu. Ponijan, jika kamu masih berkenan dan masih ingat sekolah kamu, tolong kamu kembali ke sini sebelum Bapak tiada. Kalimat itu kan bikin saya nggak bisa tidur. Saya hitung-hitung umurnya Pak Rahmat 35 tahun yang lalu. Ketika itu umurnya sudah 35 tambah 35 berarti 70. Kayaknya sudah nggak lama. Tapi harapan saya tentu saya mendoakan beliau usia panjang. Lalu saya mengatakan, siap Pak Rahmat, saya akan datang di Hari Guru 25 November 2 tahun yang lalu itu. Saya akan datang dengan undangan. Apakah saya ada undangan bicara di Medan ya, untuk saya sebagai motivator atau komunikator dari perusahaan atau dari manapun. Seandainya itu ada pun, dengan itu atau tanpa itu saya pasti akan datang. Lalu ibu bapak saudara sekalian, ini saya ceritakan pengalaman saya, kenapa saya begitu mencintai sekolah ini. Nah maka setelahnya saya penuhi janji saya, sebelum 25 November saya ke Medan. Alhamdulillah anak soleh selalu ada rezekinya. Saya diundang berbicara di kota Medan, ya, dengan honor yang baik tentunya. Itu juga salah satu penunjang saya akhirnya datang ke toko batik. Saya membelikan batik. Saya bercerita ini tidak untuk ria ya, tidak untuk apa ya. Saya hanya menceritakan betapa saya mencintai sekolah saya ini. Lalu saya membeli batik, ada sekitar 30 batik, sampai orang batiknya bingung, ngapain Pak, mau jualan Pak? Enggak. Bapak mau jualan? Enggak. Kalau Bapak mau jualan, harganya saya murahkan. Nah, kalau begitu jualan sajalah. Serius. Saya siapkan batik 30. Guru saya yang mengajar saya dulu atau tidak, semua tidak saya persoalkan. Yang penting guru sekolah Muhammadiyah. Lalu saya siapkan amplop, amplop gitu ya, saya siapkan. Saya minta teman saya menukarkan uang-uang baru. Ya walaupun 2000, kalau baru kan agak lain kan nilainya. Tapi tentu saja alhamdulillah tidak 2000 lah ya. Itu contoh cerita saja. Tapi uang baru semua ditukarkan baru dari bank. Saya bawa ke sana dan saya datang, ibu sudah bayangkan 35 tahun yang lalu. Ini cerita 2 tahun yang lalu saya datang pertama kali itu, setelah sekian lama itu saya datang, teman saya membawa mobil. Teman saya ini mantan murid saya yang sudah berhasil. Berarti dia cucu muridnya Pak Rahmat. Ya, mobilnya bagus. Saya bilang sama dia, jangan parkir di sekolah. Saya mau parkirnya agak jauh. Kita jalan kaki saja. Kenapa gitu? Ya supaya saya tidak mau nanti terlalu berlebihan. Meskipun buat guru mungkin satu kebanggaan. Tapi saya bilang jangan, nanti orang pikir itu mobil saya. Atau Anda terlalu sombong, datang sampai begini, turun di depan kelas, turun dari mobil saya. Punya satu cita-cita suatu hari pun, karena saya pernah ditawarkan jadi dirjen sebuah kementerian di sini. Satu hal itu mungkin saya tidak akan mengubah itu ya. Jadi artinya saya bilang parkir agak jauh. Tapi sayangnya parkiran jauh itu tidak ada. Akhirnya parkir dekat, turun di depan sekolah. Buka pintu, ada seorang bapak buka pintu. Membukakan pintu saya, karena teman yang murid saya yang membawa mobil, tentu saya duduknya di depan. Kan begitu. Buka pintu, begitu turun saya lihat, saya tanya, Pak Rahmat ada? Saya tanya beliau ini, Pak Rahmat ada? Karena Pak Rahmat inilah guru, salah satu guru yang sangat legenda buat saya, mengajarkan banyak hal kepada saya. Beliau mengatakan ada di dalam. Ya udah kita ke dalam. Saya masuk ke ruang guru yang sangat sederhana, di foto itu ada, ya ruang guru yang sangat sederhana itu. Begitu saya masuk ke dalam, lalu saya tanya kepada stafnya, yang sudah saya tidak kenal pastinya kan. Saya tanya, Pak Rahmat ada? Beliau menunjuk,
Lah itu bapak yang ngantar kamu itu Pak Rahmat. Astagfirullahaladzim, saya bilang, saya tidak kenali. Karena dulunya tampangnya Roma Irama. Berjanggut, lebat gitu kan ya. Saya tidak mengenali sama sekali. Ya agak gemuk, sekarang agak kurus gitu kan. Ibarat lagu Ebit Giade itu, Titip Rindu Buat Ayah itu. Sangat kurus, jadi saya pikir, Pak Rahmat, aduh saya maaf ya Pak ya, saya tidak kenal Bapak. Maaf sekali Pak. Tidak saya sengaja. Kami berpelukan, kemudian Pak Rahmat banyak bercerita dan seterusnya. Disitulah saya merasakan, barulah Pak Rahmat menyampaikan, terima kasih kamu sudah kesini dan seterusnya. Ya, saya teruskan tadi yang itu poin yang kedua tadi ya, yang kualitas. Yang ketiga saudara sekalian, di Muhammadiyah tadi disampaikan oleh Mas Mukti juga, walaupun muridnya itu beragam, berbagai etnis juga, ada orang India juga ada, tetapi agamanya macam-macam. Tetapi sekolah Muhammadiyah ini satu hal yang saya ingat sampai hari ini adalah saya tetap belajar agama Islam, saya belajar kemuhammadiyahan. Betul ya? Ini hanya ada di Muhammadiyah. Salah satu tujuan yang saya ingat adalah memurnikan ajaran Islam semurni-murninya. Itu yang saya ingat sampai hari ini. Maka saudara sekalian, walaupun demikian, kami siswa-siswa yang non-muslim itu tidak pernah sekalipun dipaksa untuk ikut sholat. Kecuali diajarkan gerakannya. Gerakannya diajarkan, membersihkan diri diajarkan dan seterusnya. Dan beberapa teman ada yang akhirnya memang jadi mualaf. Ya, saya ya tunggu waktu saja ya. Nah, saudara sekalian, berikutnya, kenapa saya sangat mencintai sekolah ini? Karena selain dari tiga hal itu, guru saya, utamanya Pak Rahmat ini, beliau mengajarkan kami dengan sungguh-sungguh. Beliau itu lulusan SMA loh, hanya SMA, tetapi mengajar bahasa Inggris dengan sangat bagus. Sekarang tentu saja beliau sudah tidak terlalu mahir berbahasa Inggris seperti dulu karena kondisi situasi dan kondisinya. Dan ketika menyampaikan kepada saya datang dengan satu teman alumni, beliau mengatakan, Ponijan, jika kamu bisa bantu sekolah ini, kamu bantulah sekolah ini. Saya tanya kepada Pak Rahmat, apa yang bisa saya bantu Pak? Karena terus terang anugerah kehidupan yang saya dapatkan hari ini tentu pasti banyak hasil karya guru-guru saya, banyak hasil perjuangan guru-guru saya yang gajinya sampai hari ini juga menurut saya cukuplah buat mereka hidup di sana ya. Tetapi tentu saja agak memprihatinkan. Begitu yang saya dengar langsung dari guru-guru saya di sana. Lalu saya katakan, Pak Rahmat, saya belajar bahasa Inggris sehingga saya mendapatkan beasiswa belajar S2 ke Australia. Nah, itu hasil Muhammadiyah. Hasil dari Pak Rahmat. Sungguh. Kenapa? Karena Pak Rahmat walaupun SMA, beliau mengajar dengan hati. Karena beliau pula lah saya belakangan hari memilih IKIP Medan. Ya, sekarang menjadi Unimed, Universitas Negeri Medan. Dulu kan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Medan. Saya lulusan tahun 93 pada waktu itu saudara sekalian. Nah, dari situlah saya menjadi sangat bagus. Kedua, saya belajar bagaimana berpidato juga dari Pak Rahmat. Belakangan hari saya merasakan bahwa saya memiliki bakat di dunia bicara. Kenapa tidak saya kembangkan? Dan hari ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan rekor Asia dari Museum Rekor Asia di India, New Delhi, yang sudah saya terima sertifikatnya langsung pada tahun 2018 yang lalu di New Delhi, India sebagai komunikator nomor 1 Asia. Ini adalah hasil dari Pak Rahmat mengajarkan saya. Lalu dari guru-guru yang lain juga mengajarkan saya soal sejarah. Satu kalimat yang saya ingat, guru sejarah saya dulu Pak Abdul Rahman mengajarkan satu kalimat yang saya tidak pernah lupakan, yang saya sampaikan kemarin ketika kami bereuni, yaitu apa? Jas merah. Ucapan dari Presiden Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Maka karena itulah Pak Rahman, saya bilang, saya hari ini kenapa kembali ke sini, kembali ke Muhammadiyah? Karena ajaran Pak Rahman mengingatkan saya bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya datang. Terakhir, saya tanya, apa yang bisa saya bantu Pak? Bukan berarti saya sudah sangat berhasil dalam sisi ekonomi, tapi dari sisi lain bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya bantu Pak? Satu, kata Pak Rahmat dan guru-guru yang lain, bersediakah kamu menjadi maskot sekolah Muhammadiyah? Brosurnya dicetak, fotomu di sini tempel, karena di kampung saya pasti saya ya agak terkenal juga lah ya.
Karena ada di TV-TV katanya. Karena di TV-TV kan bertahun-tahun saya di TV-TV ya. Di televisi saya beberapa tahun, di beberapa televisi saudara. Jadi saya bilang saya bersedia. Apalagi Pak Rahmat. Kedua, kita perlu alat drum band. Drum band. Saya bilang saya bersedia. Tetapi Pak Rahmat jangan saya sendiri. Kalau saya sendiri, saya tentu serakah. Saya ingin berbagi dengan yang lain. Supaya sekolah Muhammadiyah ini milik bersama. Betul ya? Saya akan bantu sampai drum band itu ada. Silakan. Apalagi Pak Rahmat, yang ketiga Pak Rahmat bilang, kalau kamu jadi pejabat, kamu datang ke sini. Oh siap. Saya akan berbicara di Muhammadiyah nanti. Semoga didoakan. Saya menjadi seseorang. Tempat pertama yang akan saya kunjungi SMP Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.